Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang program linier. Apa itu program linier? Program linier adalah sebuah materi matematika di mana di dalamnya itu terdapat sebuah bentuk cerita dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita ubah ke dalam model matematika. Model matematikanya itu bisa dalam bentuk persamaan atau bisa dalam bentuk pertidaksamaan linier. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita dapat menentukan titik maksimum dan minimum dari soal yang diberikan atau dari cerita yang diketahui. Caranya bagaimana? Untuk tahapannya, banyak tahapan yang harus diselesaikan untuk menentukan titik maksimum dan minimumnya. Yang pertama itu adalah dari soal cerita yang diberikan, kita harus bisa menentukan variabel yang harus diketahuinya. Setelah menentukan variabel, kemudian memudahkan kita untuk membuat tabel. Dari tabel inilah nanti kita menentukan persamaan atau pertidaksamaannya. Nah, kalau sudah dapat persamaan atau pertidaksamaannya, kita menggambarkan grafik dalam bidang Kartesius. Ini kita sudah pernah coba menggambarkan grafik dari pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah kita sudah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan koordinat titik selidik atau titik pojok. Di mana guna titik selidik atau titik pojok ini adalah kita untuk menentukan titik maksimum dan minimum dari cerita tersebut. Caranya bagaimana? Titik selidik atau titik pojok yang diketahui, kita masukkan ke fungsi objektifnya. Jadi dalam cerita tersebut ada fungsi objektif yang diketahui untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, kalau saya cerita seperti itu, pasti kalian menghayal, tak kemana-mana. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soalnya itu seperti ini. Untuk membuat roti A, dibutuhkan 100 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan untuk roti B, diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Jika tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega 1,2 kg, dan jika harga roti A 400 dan roti B 500, nah di sini misalkan ditanyakan itu adalah tentukan nilai atau harga maksimum dari penjualan roti A dan roti B. Nah, dari soal cerita kita harus tentukan variabelnya kan. Di sini yang sedikit membingungkan. Kenapa? Karena pada soal cerita ini ada 3 bagian yang diketahui. Atau ada 3 yang diketahui. Yang pertama itu ada roti A. Yang kedua ada roti B. Yang ketiga ada tepung. Dan yang keempat ada mentega. Ini adalah yang diketahui pada soal. Bagaimana kita mau menentukan siapa si X dan siapa si Y-nya? Si X, Y ini adalah yang menggunakan, maksudnya yang tidak bisa ada pada semuanya. Maksudnya gini, tepung sama mentega. Tepung sama mentega ini kan variabel yang digunakan ke dalam si A dan juga dia menggunakan dalam si B. Berarti tepung ini bukan si X dan si Y-nya. Mentega gitu juga, mentega ini juga digunakan pada si A dan pada si B. Jadi untuk menentukan variabel X dan Y-nya itu adalah yang tidak bisa masuk ke dalam duanya inilah. Kayak gini, tepung ini ada di A, ada di B. Berarti tepung tidak bisa menjadi si X.
mentega gitu juga. Sehingga yang tinggal itu adalah roti A dan roti B. Inilah yang dimisahkan dengan variabel X dan variabel Y. Atau kalau jika diketahui fungsi objektifnya, nah fungsi objektif itu adalah di bagian akhir. Roti A 400, roti B 500. Di sini langsung kita bisa tebak roti A itu sebagai X, roti B itu sebagai Y. Di sini kalau ada fungsi objektifnya, dia langsung bisa tebak roti A itu X dan roti B itu variabel Y. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau buat tabel itu, kita memisahkan dulu roti A-nya X, roti B-nya itu Y. Kemudian kita gambar, variabelnya itu kan ada roti A dengan roti B. Nah, di roti A dan roti B itu, roti A memerlukan tepung dengan mentega. Berapa tepung yang dibutuhkan? 100 gram tepung dan 25 gram mentega. Kemudian untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Terus, kalau udah sampai seperti ini, baca lagi soalnya. Tepung yang tersedia hanya 4 kg. Berarti tepung untuk membuat roti A dan tepung untuk membuat roti B, bahan tersedianya itu 400 gram. Mentega gitu juga untuk membuat roti A dan roti B. Mentega yang dibutuhkan itu adalah mentega yang tersedia itu adalah 1200 kg. 1200 gram, maaf. Boleh lebih nggak? Nah, disinilah kita mau menentukan dia persamaan atau pertidaksamaan. Karena bahan tersedia itu 4000 gram, sehingga kita membuatnya itu adalah membuat persamaannya itu menjadi 100 gram untuk roti A atau 100 gram X tambah 100 gram dari roti B atau Y, dia harus kurang dari atau sama dengan 4000. Nah, kenapa kurang dari sama dengan 4000? Karena tepung yang tersedia itu kan 4000. Jadi dia tidak boleh melebihi 4000. Mentega gitu juga. 25X, ini kan tabel X, berarti 25X tambah 50Y harus kurang dari sama dengan 1200. Ada sama dengannya. Nah, kemudian ada harga. Roti A 400, roti B 500. Inilah yang disebut fungsi objektif. Fungsi objektifnya itu dia biasanya tidak ada bla 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 berapanya itu tidak ada. Berarti fungsi atau fungsi FD saya misalkan, atau FZ lah, di buku biasanya ditulis FZ. FZ sama dengan 400X tambah 500Y. Ini FZ-nya. Nggak diketahui berapanya. Nah, karena dari sinilah untuk menentukan harga maksimal dan harga minimal. Nah, gitu ya. Berarti kita udah dapat dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaannya. Sekarang kita mau menggambar grafik. Nah, bagaimana cara untuk menggambarkan grafik? Cara menggambarkan grafik itu kita harus ada pertidaksamaannya. Ini tadi pertidaksamaannya yang pertama. 100X tambah 100Y dia harus kurang dari 4000. Kita sederhanakan menjadi 1X tambah 1Y kurang dari sama dengan 40. Karena kita coret dua nolnya. Yang persamaan kedua gitu juga.
25X tambah 50Y kurang dari 1200. Kalau kita sederhanakannya menjadi berapa? Menjadi, ini dibagi sama-sama, kita bagi 25. X tambah 2Y kurang dari 48. Ini sama-sama kita bagikan 25, 25, dan 25. Nah, dari persamaan inilah yang nantinya kita akan menggambarkan grafik pertidaksamaan ya. Berarti kita harus buat dulu koordinat kartesiusnya. Ini X, ini Y. Yang pertama, untuk X tambah Y sama dengan 40. Kalau mau buat tabel boleh, kalau mau langsung juga boleh. Cara buat tabel bagaimana? Cara membuat tabel itu adalah kayak mana aja boleh ya. Kalau X-nya 0, tutup, Y-nya 40. Berarti titik X, Y-nya itu adalah kita harus tentukan X dan Y-nya itu 0. 0,40. Satu lagi, kalau Y-nya 0, tutup Y-nya 0. X-nya jadinya 40. Titiknya menjadi 40,0. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 48. Kayak tadi lagi, X, Y, X, Y. Kita harus memisahkan kalau dia X-nya 0 dan Y-nya 0. Kalau X-nya 0, tutup X-nya 0. Berarti kan 2Y sama dengan 48. Y-nya itu menjadi 24. Sehingga titiknya 0,24. Satu lagi, kalau Y-nya 0, tutup Y-nya 0. X-nya menjadi 48. Berarti 48,0. Nah, dari sinilah, titik inilah yang mau kita gambarkan. Satu-satu ya gambarnya. Untuk X tambah Y sama dengan 40 dulu. Kita buat 1, 2, 3, 4. Saya ngambil kelipatan 40. Kelipatan 10. 1, 2, 3, 4. 0,40. Berarti di sini dia 0,40. 40,0 di sini 40,0. Tarik garis. Nah, kemudian kita kan mau menentukan daerahnya. Cara menentukan daerahnya, saya mau ambil 0,0. Karena yang ditanyakan itu adalah X tambah Y kurang dari 40, saya ngambil titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 40. Berarti daerahnya ke bawah kan? Saya arsir yang bukan daerahnya. Saya coret yang bukan daerahnya. Karena diminta kurang dari. Kemudian kita gambar lagi yang kedua, 0,24. Berarti 24, kira-kira di sinilah. 0,24. Sini dia. Satu lagi 48,0. 48, ini 40, sini 48. 48,0. Tarik garis dari 24 ini ke 48. Nah, ini garisnya. Kita tentukan lagi daerahnya yang mana. Kalau garisnya seperti ini dia. Kalau mau ngambil yang mana aja boleh. Saya lebih suka 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau 0 tambah 0, dia kurang dari 48 enggak? 0 tambah 0, apakah dia kurang dari 48? Kalau iya, berarti daerahnya ke bawah.
Karena daerahnya ke bawah, yang kita arsir adalah yang bukan daerahnya. Ini yang kita arsir, bukan daerahnya. Kita kan udah dapat nih, inilah himpunan penyelesaiannya. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi yang kita cari itu adalah titik selidiknya atau titik pojoknya. Ada titik pojok, ini satu titik pojoknya. Kita buat tabel. Titik pojok. Titik pojok yang diketahui itu, yang pertama boleh yang ini, misalkan 40,0. Yang kedua yang mana? Yang kedua yang ini, 0,24. Kenapa kita nggak boleh ambil 0,40? Karena bukan di daerahnya, kita ngambil yang di daerahnya aja. Satu lagi, ada titik di sini, titik pojoknya. Nah, untuk menentukan titik pojok ini kan titik dari dua buah daerah yang saling berpotongan. Untuk menentukannya itu, kita mau cari nih titik pojok yang satu lagi nih. Dari persamaan tadi, dari persamaan X tambah Y sama dengan 40, persamaan garis ini. X tambah 2Y sama dengan 48. Kita mau menentukan titik X, Y atau titik pojok ini. Caranya langsung kita eliminasikan ya. Y 1 kurang 2 min Y. 40 kurang 48 min 8. Berarti Y sama dengan 8. Kalau Y sama dengan 8, X tambah 8 sama dengan 40. Substitusikan. Y sama dengan 8. X tambah 8 sama dengan 40. X-nya sama dengan 32. Berarti X, Y-nya itu adalah 32,8. Sehingga titik ini dengan cara eliminasi dari X tambah Y sama dengan 40, X tambah 2Y sama dengan 48, kan kita eliminasikan tadi nih. Dapatlah nilai X, Y-nya itu adalah 32,8. Nah, udah dapat ya 32,8. Inilah titik sudut atau titik pojoknya. Kita masukin lagi di sini 32,8. Kalau sudah dapat titik pojoknya, kita kan udah dapat nih ketiga titik pojoknya. Baru kita masukkan ke fungsi objektif. Dimana fungsi objektifnya itu adalah 400x tambah 500y. Yang manakah yang harganya paling tinggi? Setiap x dan y ganti. Untuk yang pertama dulu, 400 kali 40 tambah 500 kali 0. Ini untuk yang pertama ya. Ini udah 0, nggak pakai lagi. 4 kali 4, 16. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, 0,24, X-nya ganti dengan 0. Tetap dia di rumus, di fungsi objektifnya. 400X, X-nya ganti dengan 0. Tambah 500Y, 500 Y-nya ganti dengan 24. 400 kali 0, 0, nggak usah cari lagi, tinggal cari 500 kali 24. 500 kali 24 itu adalah 12.000. Nah, yang ketiga, X-nya 32, Y-nya 8. Carinya itu adalah ganti lagi 400X, kan rumusnya 400X, berarti 400 kali 32
tambah 500 kali 8. Cari 400 kali 32 berapa? 12.800 ditambah 500 kali 8 berapa? 500 kali 8 itu adalah 4.000. Sehingga totalnya itu adalah 12.000 tambah 4.000, 16.800. Sehingga dari titik selidik ini kita bisa menentukan harga maksimal dari penjualan roti dengan mentega sisanya tadi 4 kg, tepungnya 4 kg dan menteganya 1,2, maksimalnya harus menjual 32 roti A dan 8 roti B. Ini harga maksimal, sehingga dia mendapatkan harga maksimalnya itu adalah 16.800. Nah, begitulah dia untuk menentukan harga maksimal dari penjualan roti si A dan si B tadi. Kenapa nggak boleh sembarangan kita tulis atau sembarangan kita ambil? Atau kenapa nggak boleh kita 400 kali roti A nya kita jual 100, roti B nya juga kita jual 100? Nggak boleh. Kenapa? Karena tadi tepung dan menteganya terbatas. Bisa dimengerti ya. Saya harap bisa dimengerti sampai sini dulu. Kita coba dengan latihan.